Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mfrika Rusdi, NIM K75200061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Dalam video ini, saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua komponen, yang ketiga terkait contoh dari sistem informasi itu. Untuk pembahasan pertama yaitu terkait tentang definisi sistem informasi. Diambil dari kata sistem dapat yang diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Jadi dapat dikatakan sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern maupun ekstern, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Komponen-komponen itu terdiri dari beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga ada komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat ada komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima ada hardware. Hardware berperan penting sebagai tempat untuk menampung database, di mana media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Yang keenam ada software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Contoh dari komponen software itu misalnya Windows, Linux, untuk aplikasinya seperti Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada komponen basis data. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, yang kemudian tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya organisasi yang dihasilkan berkualitas. Untuk yang terakhir ada komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur air, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisien, sabotase, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu pengendalian yang dapat dirancang dan diterapkan untuk menyediakan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung segera diatasi. Untuk pembahasan yang terakhir tentang contoh aplikasi sistem informasi berbasis komputer. Untuk yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA. Sistem informasi akuntansi melaksanakan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi. Tujuan pengolahan data untuk mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan
mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. SIA melaksanakan 4 tugas dasar. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua manipulasi data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang terakhir penyiapan data. Contoh dari sistem informasi akuntansi, misalnya perusahaan yang berorientasi pada produk seperti manufaktur, pedagang besar, pengecer, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM, sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Tujuan dari SIM yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan, atau subunit dapat disasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. Yang ketiga ada SPK atau sistem penunjang keputusan, sistem komputer yang interaktif yang membantu membuat keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Tujuannya yang pertama, memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat untuk membantu integrasi antar tingkat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam proses pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiensinya. Sekian pemaparan video terkait materi komponen sistem informasi berbasis komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.